Songo adalah sebutan untuk para tokoh-tokoh sejarah Islam di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa sendiri terdapat 9 ulama pelopor dan pejuang pengembangan agama Islam. Mereka dikenal sebagai Wali Songo. Wali Songo adalah tokoh Islam yang dihormati di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, karena peran historis mereka dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. 1. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim atau Maulana Maghribi Syekh Maghribi dan Jumadil Kubro. Tapi masyarakat mengenalnya dengan sebutan Sunan Gresik karena beliau menyiarkan agama Islam dan dimakamkan di Gresik. Sunan Gresik adalah pendiri di pondok pesantren pertama di Indonesia. Beliau menyiarkan agama Islam dengan bijaksana. Beliau wafat pada tahun 1419 Masehi, dimakamkan di Gresik. 2. Sunan Ampel. Sunan Ampel adalah Wali Songo yang menyebarkan Islam di Jawa. Sunan Ampel lahir pada tahun 1401 di daerah Tumapel di Gresik. Sunan Ampel adalah putra dari Syekh Ibrahim Zainuddin As-Samarkandi dengan Dian Candrabulan. Sunan Ampel tidak hanya dikenal sebagai pendakwah saja, beliau juga dikenal sebagai pembina pondok pesantren di Jawa Timur. Sunan Ampel juga terkenal orang yang sangat ramah. Dia juga mampu beradaptasi dengan cepat pada masyarakat setempat. Sunan Ampel meninggal pada tahun 1481 di Demak. Beliau dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya. 3. Sunan Bonang merupakan salah satu ulama anggota Wali Songo sebagai penebar syiar Islam di Jawa pada abad ke-14 Masehi. Beliau juga dikenal sebagai seiman yang berdakwah dengan menggunakan sejumlah perangkat seni. Beliau lahir pada tahun 1465 di Tuban. Beliau adalah putra Sunan Ampel. Peranan Sunan Bonang menyebarkan agama Islam di Surabaya, Jawa Timur. Beliau meninggalkan pada tahun 1525 Masehi dan dimakamkan di kota Tuban. 5. Sunan Kudus. Sunan Kudus menjadi salah satu anggota Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Tempatnya di daerah Jawa Tengah dan sekitarnya. Beliau lahir di Kudus pada tahun 1400 Masehi. Sunan Kudus hidup di era kerajaan Hindu Jawa sedang runtuh dan agama Islam baru mulai menyebar di daerah Jawa. Beliau meninggal pada tanggal 5 Mei 1550 di Kabupaten Kudus dan dimakamkan di Masjid Menara Kudus yang terletak di Desa Kauman. Nama lengkap beliau Sayyid Ja'far Shadiq Az-Zamatan. Sunan Giri adalah nama salah seorang Wali Songo dan pendiri kerajaan Giri Kedaton. Sunan Giri memiliki nama asli Maulana Ainul Yakin. Sunan Giri juga memiliki beberapa nama panggilan, di antaranya Raden Paku, Prabu Satmata, Sultan Abdul Fakih, Raden Ainul Yakin, dan Joko Samudro. Ia terkenal di daerah Gresik karena Sunan Giri membangun Giri Kedaton sebagai pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Meskipun berada di Gresik, tetapi pengaruh ajaran Islam dari Sunan Giri bisa sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, bahkan Maluku. 6. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga, ia merupakan tokoh Wali Songo yang paling terkenal di antara 9 walinya. Nama kecilnya adalah Jaka Said dan sering disebut sebagai Raden Mas Said. Ia diyakini lahir pada 1401. Daerah tempat berdakwahnya tidak terbatas karena ia merupakan seorang mubalik keliling. Sunan Kalijaga diperkirakan hidup lebih dari 100 tahun. Semasa hidupnya ia lama menetap di Kadilangu, Demak. Di sini juga ia memiliki peran penting dalam pembangunan Masjid Agung Demak. Yang ke-8 adalah Sunan Muria. Nama kecilnya adalah Raden Pratowo. Ia adalah putra dari Sunan Kalijaga. Nama Muria diambil dari tempat tinggal terakhirnya di lereng Gunung Muria yang berjarak sekitar 18 km ke utara kota Kudus. Cara berdakwahnya berbeda dengan sang ayah. Ia lebih memilih daerah yang sangat terpencil dan jauh dari pusat kota untuk menyebarkan agama Islam. Ia menyebarkannya lewat para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata.
9. Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli Syarif Hidayatullah. Ia berdakwah di daerah Cirebon. Di sana, Sunan Gunung Jati mendirikan kerajaan Cirebon dan melepaskan diri dari pengaruh penjajaran. Hal ini membuat Sunan Gunung Jati menjadi satu-satunya wali Songo yang juga memiliki kedudukan sebagai raja. Kesuksesan Wali Songo dalam penyebaran agama Islam bukan hal instan. 9 Wali Songo yang sangat disegani ini telah melalui proses panjang, mulai lahir hingga meninggal. Mereka tak segan meleburkan diri dengan budaya dan karakter masyarakat setempat supaya bisa berdakwah menyampaikan Islam. Dengan memahami nama-nama Wali Songo, semoga bisa menambah pengetahuan dan wawasan. Tanya jawab. 1. Kenapa Wali Songo diberi gelar Sunan? 2. Bagaimana peran Wali Songo dalam proses Islami di Jawa? 3. Sikap apakah yang dapat diteladani dari kisah Wali Songo? Jawaban dari pertanyaan nomor 1, karena pada saat itu seorang pejabat dianggap sebagai orang yang alim agama, maka kata Sunan akhirnya menjadi berkonotasi agama seperti Sunan Ngudung, Sunan Pandanaran, dan semua Wali Songo dipanggil dengan sebutan Sunan. Karena semua anggota Wali Songo adalah pejabat negara Kesultanan Demak. Jawaban dari pertanyaan nomor 2, peran Wali Songo di Pulau Jawa sebagai pendakwah dan penyebar agama Islam, pendukung dan penasehat kerajaan-kerajaan Islam, dan pengembang kebudayaan berisikan ajaran Islam. Jawaban dari pertanyaan nomor 3, nilai yang perlu diteladani dari Wali Songo adalah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menguasai ilmu agama maupun ilmu pengetahuan lainnya. Perjuangannya dalam rangka meninggikan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, keteladanan yang dapat kita pelajari dari Wali Songo yaitu keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan dari para Wali Songo adalah pembaharu masyarakat pada masanya. Pengaruh mereka terasakan dalam beragam bentuk manifestasi peradaban baru masyarakat Jawa, mulai dari kesehatan, bercocok tanam, perniagaan, kebudayaan, kesenian, kemasyarakatan, hingga ke pemerintahan.